Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Asifa Chandra Devi dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada Pendidikan Kewarganegaraan ini, saya dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Prima Ersya, SH.MH. Baiklah, langsung saja. Pada tugas saya ini menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia, terutama dalam berbangsa. Pada Pancasila terjadi narasi perumusannya sebanyak 3 kali dan terjadi dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada hari pertama, 29 Mei, narasi disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan 5 azas. Yang pertama, azas kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Namun, pada saat penyampaian secara tertulis, Muhammad Yamin mengubahnya dengan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan, ketiga, rasa kemanusiaan, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada hari kedua disampaikan oleh Supomo. Supomo menyampaikan dengan 5 azas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme. Ketiga, persatuan dan kesatuan. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Yamin dan Supomo bersaing sangat sengit memperdebatkan dasar negara. Sementara itu, Insinyur Soekarno menyampaikan pemikirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan saat persaingan Muhammad Yamin dan Supomo. Insinyur Soekarno menolak keinginan golongan Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang bersyariatkan Islam. Karena tujuan utama atau dasar utama dibuatnya dasar negara adalah dasar kebangsaan. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas. Yang pertama, asas kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Berpancasila berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati asas asasi manusia, berani membela kebenaran. Berarti menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berpancasila berarti mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan berpancasila berarti mengembangkan sikap adil terhadap sesama, bahwa setiap kita adalah bagian dari keluarga yang senantiasa bersama dalam suka maupun duka. Maka tolong menolong dan bergotong royong adalah budaya kita menghadapi. Insinyur Soekarno menamai prinsip-prinsipnya sebagai Pancasila. Pancasila berarti dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5, sila berarti azas atau landasan. Insinyur Soekarno menjadikan rumus asa yang diterima oleh anggota BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada utusan dari Indonesia Timur sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sam Ratulangi dari Sulawesi, Tajuddin Nur dari Kalimantan, Iketut Puja dari Nusa Tenggara, Lahatu Harari dari Maluku. Mereka datang karena keberatan bunyi undang-undang sekaligus ganti sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas keberatan itu, Muhammad Hatta mengganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar dibantu oleh beberapa bentuk badan. Yang pertama yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan negara yaitu Pancasila. Disampaikan keputusan Komite BPUPKI pada tanggal 28 hingga Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan negara yaitu Pancasila. Disampaikan keputusan Komite BPUPKI pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1946.
Selanjutnya yaitu Panitia 9. Panitia 9 dibentuk untuk perumusan atau rancangan undang-undang dalam sidang pertama tersebut pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya 38 orang. Panitia 9 merumuskan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuk panitia kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil ini diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancangan Undang-Undang. Ada 3 hal yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Untuk penasihatnya adalah Muhammad Subarjo. Jumlah anggota PPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi diadakan sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945. Dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang kedua, PPKI melakukan beberapa perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan tubuh Undang-Undang Dasar sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 yaitu presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai saat sidang kedua BPUPKI terhadap undang-undang. Perancangan tersebut dibentuk oleh Panitia 9 yang didapat yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia, kedua, pembentukan undang-undang, ketiga, batang tubuh undang-undang. Pada sidang selanjutnya, 15 hingga 16 Juli 1945, sidang selanjutnya melakukan pembentukan undang-undang berdasarkan hasil panitia perancangan. Hasilnya dijadikan sebagai bahan laporan dan juga penerimaan terhadap rapat pleno BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 7 Agustus, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI. Pada sidang PPKI melakukan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang kedua, 10 hingga 6 Juni 1945, BPUPKI membahas Undang-Undang Negara Indonesia menetapkan pertama, menerima dan menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan undang-undang pada tanggal 14 Juni. Kedua, menetapkan batang tubuh undang-undang pada tanggal 16 Juni. Konstitusi menepati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan bertatanegaraan suatu negara yang berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Undang-undang dasar di suatu negara ialah sebagian dari hukumnya negara itu. Undang-undang dasar adalah hukum yang tertulis, sedangkan ada pula hukum undang-undang dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Untuk menyelidiki hukum dasar negara suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal saja, akan tetapi harus menyelidiki bagaimana prakteknya dan suasana kebatilannya dari undang-undang dasar tersebut.
Undang-Undang Dasar Negara maupun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh harus mempelajari bagaimana terjadinya teks tersebut. Harus diketahui keterangan-keterangan, juga harus tahu susana pada teks tersebut. Demikianlah dari sejarah perencanaan penyusunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf apabila ada kesalahan.